Salam damai saudara, apa kabar? Saya Pendeta Riani Suharja dari GKI Pondok Indah, Jakarta Selatan. Saudara, kalau ditanya apa kabar, semua orang rata-rata menjawab saya baik. Tapi apakah benar saudara baik? Tidak ada kekhawatirankah dalam hidup kita? Ah, rasanya kalau kita ngomong seperti itu, kita seperti orang yang tidak percaya Alkitab atau tidak percaya Tuhan. Sebab dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7 berkata demikian. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi di sini jelas saudara bahwa damai sejahtera adalah hadiah yang akan memelihara hati dan pikiran kita setiap kali kita memutuskan untuk tidak khawatir dan menyatakan segala hal keinginan kita kepada Allah melalui doa dan permohonan sambil kita mengucap syukur. Nah, masalahnya saudara, kita nggak bisa pura-pura tidak khawatir. Apalagi di zaman ini yang dikenal sebagai zaman di mana banyak anak generasi stroberi. Kalau saudara pernah mendengar istilah generasi stroberi, ini mulanya muncul di negara Taiwan. Istilah ini digunakan untuk generasi baru yang kelihatannya lunak seperti stroberi. Jadi buah stroberi ini menunjukkan sebuah generasi baru yang kelihatannya indah, eksotis, tapi begitu dipegang cepat hancur. Menurut Profesor Renaldi Kasali dalam salah satu bukunya dan kesempatan kuliah online melalui streaming YouTube, generasi stroberi adalah generasi yang penuh dengan gagasan kreatif, tapi mudah menyerah dan gampang sakit hati. Kreatif tapi gampang sakit hati. Nah, saudara, rupanya setiap generasi itu punya tantangannya sendiri. Kita nggak bisa bilang, kamu si generasi stroberi makanya cepat khawatir. Tidak, saudara. Setiap generasi punya tantangannya sendiri dan yang kebanyakan orang yang lebih tua atau generasi yang lebih tua selalu menganggap generasi di bawahnya lebih lembek. Ini kata seorang eh, pengajar bernama Pak Roni. Di Indonesia itu juga ada generasi stroberi. Nah, lepas dari apa penyebutan namanya, saudara, yang lebih penting adalah informasi mengenai apa yang terjadi di Indonesia, khususnya pada kaum muda. Jadi, dalam sebuah survei Indonesia National Adolescents Mental Health Survey dikatakan bahwa di tahun 2022, 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Dan survei juga menemukan bahwa 1 dari 20 remaja di Indonesia memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir di tahun 2022. Bisa bayangkan saudara bahwa angka itu semakin meningkat. Sayangnya dalam survei itu ditunjukkan hanya 2,6% remaja dengan masalah kesehatan mental mau menggunakan fasilitas konseling. Nah, bagaimana kalau 1 dari 3 orang itu atau 1 dari 20 orang itu adalah orang yang ada di dalam rumah kita atau di gereja kita atau di lingkungan sekolah kita? Bukankah kita perlu melakukan sesuatu? Gimana sih saudara cara mengatasi kekhawatiran? Tema kita hari ini tentang mengatasi kekhawatiran hanyalah berupa tips. Tapi sesungguhnya Roh Kudus bisa bekerja di dalam hati dan pikiran kita jikalau kita membuka hati sebesar-besarnya agar Tuhan bekerja. Apa tipsnya saudara? Yang pertama, perlu sekali kita menyadari atau kita berjaga-jaga siapa di antara kita atau anggota keluarga kita atau rekan kerja kita yang punya kekhawatiran berlebih.
Khawatir itu manusiawi, tapi kekhawatiran berlebih itu perlu hati-hati. Nah, ketika kita menyadari ada orang-orang yang khawatir, tentu saudara kita akan berusaha tidak menambah khawatirnya. Misalnya, ada orang yang khawatir atau para remaja, kaum muda yang khawatir dengan tubuhnya karena ia sedang belajar tentang identitas diri dan mencintai dirinya sendiri. Tentu kita tidak akan melakukan di gereja sambil mengatakan kepada mereka, "Duh, kok sekarang kamu jerawatan ya?" Atau, "Kok tambah gemuk ya?" Nah, hati-hati saudara. Itu bisa menambah kekhawatiran kaum muda, tapi juga orang dewasa. Ketika kita menyadari banyak orang khawatir di lingkungan hidup kita, keluarga maupun gereja atau di tempat yang lainnya, maka kita juga hati-hati terhadap mulut kita. Hati-hati terhadap ucapan kita dan komentar-komentar kita. Setelah kita menyadari itu, kita perlu menerima. Menerima bahwa kita tidak bisa bicara seperti yang kita mau kepada siapa saja dengan dalih kita mau bersikap jujur kepada mereka. Kita juga perlu menjaga diri kita, saudara. Menerima bahwa zaman ini adalah zaman di mana orang-orang mulai memperhatikan kesehatan mental. Jadi tentu saja kita perlu mendukung kesehatan mental itu dengan mengatakan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang mendorong buat mereka yang punya kekhawatiran berlebih. Dan yang ketiga, bukan hanya menyadari, menerima, tapi kita juga perlu merangkul. Bagaimana cara merangkul mereka yang khawatir? Daripada mereka tambah khawatir dengan nasihat-nasihat kita, jaga makan ya, atau saya pikir kamu sudah semestinya untuk berobat sekarang. Saudara, pernyataan-pernyataan seperti itu mari kita ganti dengan kata-kata yang merangkul. Misalnya, saya akan doakan kamu ya, ada kekhawatiran apa? Atau ketika orang mulai gelisah, tidak mau bertemu, tidak percaya satu dengan yang lain, mari kita menangkap itu dan merangkul mereka bukan dengan perkataan kita, tapi dengan sikap kita yang menerima mereka apa adanya, dengan mengapresiasi mereka, bahkan melihat hal-hal baik yang sulit kita lihat sebelumnya sebagai cara kita merangkul mereka yang khawatir. Dan yang terakhir, kita nyatakan, bukan hanya merangkul mereka, tapi kita menyatakan sikap kita, yaitu kalau ada orang-orang yang dipermalukan secara fisik, kita langsung bisa mengatakan, jangan body shaming loh. Atau kita juga mendorong orang-orang di lingkungan kita tinggal untuk bisa menyatakan kita memerangi bullying atau pelecehan yang terjadi di berbagai tempat. Nah, saudara, dengan kita merangkul, dengan kita bersikap atau menyatakan sikap kita atau prinsip kita, maka niscaya semakin lama kita menolong dunia ini, dunia yang rapuh ini, semakin berpulih. Jangan khawatir, doakan, tapi juga mari dorong diri kita untuk tidak membuat orang lain menjadi lebih khawatir. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami agar kami menjadi cara Tuhan untuk meredam atau meniadakan kekhawatiran sesama kami. Karena sesungguhnya kami mau menjadi teman-teman seperjalanan buat mereka yang khawatir, berlebihan khususnya, dengan cara menerima mereka, menyadari bahwa mereka mengalami kekhawatiran berlebih, merangkul mereka, dan juga menyatakan sikap kami untuk memerangi segala sesuatu yang membuat anak muda khususnya bertambah khawatir dalam hidup. Terima kasih Bapak, pakailah kami, jagai pikiran dan perasaan kami, juga mulut kami, untuk bisa mengatakan hal-hal yang lebih banyak mendorong daripada menjatuhkan. Lebih banyak mengapresiasi daripada mencela. Lebih banyak memberikan perkataan-perkataan yang positif dan membangun daripada menjatuhkan dan membuat orang lain tambah khawatir.
Terima kasih Bapak, ini doa kami, dalam Kristus kami memohon. Amin. Tuhan memberkati saudara mendorong orang lain untuk semakin bersemangat menjalani hidup dan tidak khawatir dalam hidupnya. Amin.